Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga sudah komen di video-video kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan sedikit berbagi kembali ya mengenai tentunya di seputar PPDB Jatim. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemilihan sekolah atau jurusan. Nah, tentunya teman-teman mungkin masih ada yang bertanya ya, Pak, kalau misalkan di jalur afirmasi, Pak, di jalur Yunasi itu bisa memilih berapa sekolah atau bisa memilih berapa jurusan. Nah, nanti kita akan uraikan berapa sih yang diberikan dalam pemilihan sekolah atau jurusan. Nah, untuk itu teman-teman pantau saja ya informasi lebih lengkapnya. Tapi sebelum teman-teman memantau informasi selengkapnya ya, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Tak lupa juga kita sampaikan terima kasih ya pada tim support kita, yaitu webmaker.id. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita langsung bahas saja mengenai pemilihan sekolah atau jurusan teman-teman ya. Mungkin masih ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan saya mendaftar jalur Yunasi, yaitu berapa sekolah yang boleh kita pilih atau boleh kita memilih jurusan berapa. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai pemilihan sekolah atau jurusan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk tahap dan jalur teman-teman juga harus paham ya. Jadi di tahap dan jalur kemarin sudah kita sampaikan ya di video kita berikutnya. Silahkan nanti ditonton ya. Jadi untuk tahap dan jalur dari sini untuk tahap 1 itu ada 3 jalur ya nanti yang dibuka. Nah, itu nanti baik SMA atau SMK. Nanti di masing-masing jalur teman-teman juga bisa melihat di video kita sebelumnya ya. Di tahap 2 ya ini ada 1 jalur saja ya, yaitu jalur prestasi nilai akademik. Ya, ini khusus untuk SMA. Ya, di tahap 3 ada jalur Yunasi untuk SMK, dan di tahap 4 ada jalur Yunasi untuk SMA, dan di tahap 5 nanti ada jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Ini ya, jadi teman-teman nanti bisa dilihat penjelasan pada video kita sebelumnya. Oke, kita next. Nah, terus kita akan melihat jumlah pilihan sekolah ya untuk jalur afirmasi. Jadi ketika teman-teman mendaftar di jalur afirmasi itu diberikan boleh memilih berapa sekolah. Oke, kita jelaskan ini mengenai tata cara pendaftaran ya teman-teman. Nah, ini kita akan melihat mengenai jalur afirmasi itu diberikan boleh memilih berapa sekolah atau jurusan ya. Jadi untuk jalur afirmasi ini untuk SMA ya, itu boleh memilih 1 sekolah yang dituju ya dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Ini artinya bebas ya teman-teman ya. Misalkan domisilinya kita katakan di Surabaya, dia boleh memilih misalkan di Malang ataupun di Blitar ya, karena di yang dituju ya dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Ini artinya boleh. Kalau misalkan Kediri berbatasan dengan Malang atau dengan Blitar, ya itu boleh ya, tidak harus sesuai dengan Yunasinya ya, karena ini untuk jalur afirmasi. Ingat ya, untuk SMA boleh memilih 1 sekolah yang dituju dalam atau luar zona yang berbatasan. Untuk SMK juga sama teman-teman ya. Untuk SMK itu memilih 1 kompetensi kalian ya, 1 kompetensi kalian atau jurusan di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Untuk jalur afirmasi baik untuk SMA atau SMK sama ya. Kalau SMA itu memilih 1 sekolah, kalau SMK memilih 1 kompetensi kalian atau jurusan. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya untuk jumlah pilihan sekolah untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Jadi untuk SMA ya bisa memilih 1 sekolah yang dituju dalam atau luar zona. Ini sama ya dengan jalur afirmasi. Jadi untuk SMA memilih 1 sekolah. Terus untuk SMK memilih 1 kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Ini sama. Jadi untuk jalur
afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sama ya. Jadi satu sekolah boleh dalam zona maupun di luar zona. Berikutnya khusus untuk guru tenaga kependidikan, ini ya memilih satu sekolah untuk jenjang SMA atau memilih satu kompetensi kalian jenjang SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas. Nah ini untuk jalur guru atau tenaga kependidikan teman-teman ya. Ini jadi kalau misalkan mau sekolah ya harus di tempat bapak atau ibunya bertugas ya. Sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas. Ya misalkan anak guru atau mungkin anak tenaga kependidikan. Dia bisa memilih satu sekolah untuk jenjang SMA atau memilih satu kompetensi kalian untuk jenjang SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas ya. Jadi ini tidak bisa keluar ya, misalkan bapak atau ibunya misalkan bekerja di SMK 1 Surabaya misalkan. Ya dia harus memilih sekolahnya di situ ya, karena sesuai dengan sekolah tempat orang tua bertugas. Ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Selanjutnya untuk jalur prestasi hasil lomba teman-teman ya. Kalau hasil lomba ini ya, jalur prestasi hasil lomba. Nah untuk SMA sama ya, memilih satu sekolah yang dituju baik itu dalam maupun luar zona yang berbatasan. Untuk yang SMK memilih satu kompetensi kalian ya atau jurusan di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Nah ini artinya teman-teman untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi hasil lomba sama ya, memilih satu sekolah atau memilih satu kompetensi jurusan baik itu di dalam maupun di luar zona. Berikutnya jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK. Nah ini teman-teman, nah ini jalur prestasi nilai akademik ya. Nah untuk SMA ini memilih paling banyak 3 sekolah. Nah ini ya teman-teman ya, ini yang banyak ditanyakan. Kalau di jalur prestasi nilai akademik ya, jadi untuk SMA itu memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ini ya, ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Jadi intinya untuk SMA itu memilih satu sekolah di luar zona. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Atau teman-teman misalkan kakaknya atau domisilinya itu adalah di Surabaya. Berarti teman-teman nanti bisa memilih ketiganya itu di Surabaya. Atau mungkin yang 2 Surabaya, yang 1 di luar Surabaya. Jadi 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Seperti itu. Pak kalau misalkan memilih 1 sekolah saja bagaimana? Boleh. Pak kalau misalkan memilih 2 saja bagaimana? Boleh. Ya, seperti itu. Dengan ketentuan ingat ya. Jadi yang di luar zona itu hanya 1. Ya. 1 di luar zona. Ini nanti yang jadi kunci adalah di sini. 1 di luar zona. Misalkan memilih 2, 1 dalam zona, 1-nya di luar zona, boleh. Terus yang untuk SMK memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau kejurusan ya, atau jurusan dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona ataupun di luar zona. Nah, kalau SMK ini yang memilih ada 3 jurusan ya, boleh dalam zona ataupun di luar zona. Ya. Misalkan di SMK 1 Malang dia memilih 1 jurusan, nanti yang kedua di Blitar pilih 1 jurusan itu boleh. Kalau hanya memilih 1 jurusan bagaimana? Boleh, silahkan. Tetapi lebih baik ya teman-teman memanfaatkan kesempatan yang diberikan, yaitu untuk memilih 3 kompetensi keahlian atau jurusan yang di dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan luar zona. Seperti itu. Nah terus misalkan teman-teman milih di SMK 1 Malang itu diberikan 3 pilihan ya, memilih 3 jurusan itu juga boleh ya, di satu sekolah memilih 3 jurusan seperti itu. Bisa dipahami ya, nanti kalau paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Berikutnya adalah yonasi. Jalur yonasi ini ada SMA atau SMK teman-teman ya. Jalur yonasi aturannya sama ya dengan jalur nilai prestasi akademik ya. Jadi untuk SMA memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiga dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Jadi sama ya, jalur yonasi dan jalur prestasi nilai akademik itu untuk maksimal pemilihan sekolah itu sama ya. Tiganya memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi intinya untuk SMA itu 1 di luar zona. Ini seperti itu saja teman-teman ya. Jadi biar mudah dipahami bahwa teman-teman diberikan kesempatan 3 untuk memilih 3 sekolah yang salah satunya adalah di luar zona. Zonanya nanti zona perbatasan ya. Untuk lokasinya disesuaikan dengan alamat yang ada di KK atau surat keterangan domisili.
Untuk SMK juga sama teman-teman ya, diberikan memilih paling banyak 3 kompetensi kalian atau jurusan dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona ataupun di luar zona. Jadi untuk jalur nilai prestasi akademik dan juga jalur yonasi itu sama ya. Jadi untuk maksimal pemilihan sekolah atau jurusannya sama. Oke, simulasinya cukup sederhana saja. Ini untuk SMA ya. Ini untuk jalur yonasi dan nilai teman-teman ya. Misalkan kakak atau domisilinya di Kabupaten Kediri, ya pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, ya di sini nanti misalkan pilihan 1 dia di Kabupaten Kediri ya, misalkan di SMN 1 Grogol, pilihan kedua tetap Kabupaten Kediri, nah pilihan ketiga baru dia di luar zona, ya ini sama, nah jadi pilihannya misalkan di dalam zona, satu di luar zona, atau mungkin teman-teman tiga-tiganya di dalam zona juga boleh ya, ini misalkan di Kabupaten Kediri. Ingat ya, domisili kita misalkan contohnya di Kabupaten Kediri. Berarti dalam zona ini juga boleh. Dari tiganya di dalam zona. Nah, misalkan Pak kalau hanya memilih satu sekolah bagaimana? Boleh. Ya, misalkan satu sekolah di dalam zona. Ya, dia memilih di Kabupaten Kediri hanya memilih satu. Pilihan 2 dan ketiga tidak memilih boleh. Tapi lebih baik ya manfaatkan kesempatan yang ada. Nah, terus misalkan yang hanya memilih satu sekolah di luar zona boleh ya, yang pilihan 2 dan 3 tidak dipilih juga boleh ya teman-teman. Nanti ya kita sarankan untuk memanfaatkan pilihan-pilihan sekolah ya yang sudah diberikan minimalnya berapa dan maksimalnya berapa ya. Intinya untuk SMA 2 di dalam zona ya, 1 di luar zona, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terus untuk yang SMK kita coba lihat simulasinya sedikit. Nah, kalau SMK kan boleh di ketiga-tiganya itu di luar bagaimana tadi? Kita lihat dulu ya. Nah, untuk SMK yang memilih paling banyak 3 kompetensi jurusan dalam satu sekolah atau di luar yang berbeda dalam zona ataupun di luar zona. Ya, kita lihat ini ya, SMK dalam zona. Nah, ini dia dipilih dalam satu sekolah. Ya, jadi sekolahnya sama. Ya, misalkan SMK 1 Grogol ya dia memilih 3 jurusan. Ini boleh. Atau mungkin yang kedua dia boleh memilih ya 3 kompetensi kalian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau di luar zona. Nah, ini seperti ini. Misalkan dia milih di ya ini Kediri, Malang ya, berarti kan satu zona, luar zona. Itu juga boleh. Ya, dia yang difokuskan adalah di sini, di jurusan atau jurusannya atau kompetensi keahliannya. Nah, kalau misalkan pilihan 1 hanya memilih 1 Pak, pilihan 2 dan 3 tidak memilih, apakah boleh? Boleh. Ya, tapi ya lebih baik gunakan kesempatan yang ada. Ini dia hanya memilih di 1 ya, dia hanya memilih 1 sekolah saja. Ya, dia memilih di dalam zona ya. Ya, memilih di dalam zona, terus pilihan 2 dan 3 dia tidak memilih, boleh. Ataupun mungkin dia memilih 1 jurusan saja ya di luar zona ya, pilihan 2 dan 3 dia tidak memilih juga boleh. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya mengenai pemilihan sekolah ya, bagaimana minimalnya berapa, maksimalnya berapa di setiap masing-masing tahap dan juga jalur. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.